Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sauqadimulakum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin azakumullah, dalam perjalanan bagaimana ilmu bisa menjelma menjadi sebuah disiplin ilmu. Ini dipaparkan oleh seorang profesor asal Turki, namanya Profesor Achikgeng Arpaslan. Mungkin nama ini kurang dikenal kalau di kita ya, tapi di lingkungan para pemikir dunia beliau sosok yang cukup terkenal. Profesor Achikgeng Arpaslan. Menurut beliau, ilmu itu berproses, bertahap, dari sebuah peristiwa demi peristiwa, lalu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi doktrin, lalu menjadi sebuah kedisiplinan. Ketika sebuah kedisiplinan sudah tercermin dalam kehidupan, maka berubah menjadi hal yang sakral. Ketika sudah sakral, maka dia punya nama. Nah, ketika jadi nama itulah kita mengenalnya hari ini. Contoh, di zaman Nabi tidak ada pelajaran fikih. Di zaman Nabi tidak ada pelajaran akidah. Di zaman Nabi tidak ada pelajaran ilmu hadis. Tapi semua ilmu-ilmu itu berjalan alami dan dialami langsung oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi tidak seperti kita hari ini. Kita ingin tahu tentang akidah, maka kita ngaji kitab akidah. Ketika kita pengen tahu tentang fikih, lalu kita pun ngaji kitab fikih. Kita pengen tahu tentang hadis, maka kita pun ngaji kitab hadis. Yang semua kitab-kitab itu sudah ditulis oleh para ulama muktabar, ulama-ulama yang diakui, yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Nah, ngaji fikih, lalu kita ngaji kitab Al-Um Imam Syafi'i, kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, atau kitab Muwatta'nya Imam Malik, Fiqhul Akbarnya Imam Abu Hanifah. Lalu dunia mengenal inilah sosok ulama-ulama fikih, ulama-ulama mumpuni, atau kita lebih populer menyebutnya ulama madhab ya. Ketika kita ingin belajar hadis, lalu kita belajar kitab Jami' Shahih Imam Bukhari, Jami' Shahih Imam Muslim, lalu kitab-kitab Sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Nah, ini kitab-kitab Sunan. Nah, lalu dilengkapi dengan Musnad Ahmad bin Hambal. Lalu ada kitab-kitab lain
Sunan-sunan juga, Sunan Toyalisi, ya. Kemudian ada Ad-Dailami, ada At-Tabarani. Tuh. Jadi kita menyebut itu ilmu hadis. Lalu muncul lagi disiplin ilmu yang lain. Kita ingin tahu tentang tafsir, maka kita ngaji kitab tafsir Ad-Durrul Mansur Imam As-Suyuti. Lalu kita ngaji kitab Imam Al-Qurtubi. Lalu kita ngaji kitab Imam At-Tabari. Atau minimalnya Ibnu Katsir atau Jalalain. Nah, ini. Belum lagi sirah, belum lagi sejarah perkembangan hukum, tarikh tasri dan lain-lainnya. Nah, di zaman Nabi belum terwujud seperti itu. Kita yang hari ini ngaji langsung merujuk kitab yang ditulis para ulama dari zaman ke zaman. Ini yang dimaksud oleh Profesor Acik Geng Arfaslan, bahwa dulu orang mendapatkan ilmu langsung. Pengen tahu sholat yang benar, ya lihat saja bagaimana Nabi sholat. Seperti apa wudhu yang betul, bagaimana sahabat berwudhu. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Nah, bolehnya itu dilihat oleh para sahabat. Bagaimana haji umroh yang benar, seperti apa mereka menunaikan haji umroh dan lain-lain. Ketika mereka memahami persoalan-persoalan ketuhanan, tentang kitab suci, tentang malaikat, tentang nabi dan rasul, tentang hari akhir, tentang qada qadar, terjadi di antara mereka dialog langsung. Baik para sahabat dialog dengan Nabi ataupun para sahabat sesama sahabat. Seperti itu mereka belajarnya. Tapi sekarang semua sudah terkodifikasikan, tertuliskan di dalam bentuk kitab-kitab, yang setiap zaman kitab ini akan terus diputar, ditambah, dikurang, ditambah lagi. Nah, maka muncul istilah ada kitab pokok, ada kitab sarah. Contoh, Imam Bukhari nulis kitab Jami Sahih Imam Bukhari. Lalu ulama setelah Imam Bukhari menulis kitab Syarah Imam Bukhari. Jadi kitab Imam Bukhari yang pokok itu diterangkan lagi, Pak, panjang lebar sampai 13 jilid. Jadilah Fathul Bari. Begitu. Jami Sahih Imam Muslim diterangkan lagi oleh Imam Nawawi, jadi berjilid-jilid lagi, terus begitu. Setelah ulama berikutnya memberikan pandangan panjang lebar terhadap kitab pokok, nah ketika sampai ke kita, waduh kepanjangan kan begitu ya. Kapan tamatnya ngajinya? Lalu para ulama di zamannya pun mencoba yang sudah melebar itu diringkas kembali, jadilah kitab ikhtisor. Tuh. Jadi memang itulah perkembangan ilmu. Oleh karena itu kita termasuk yang berbahagia bila mana kita berada pada barisan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih menganggap penting bahwa ilmu itu super penting dalam kehidupan. Nah, jadi ini barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah, Pak, untuk bisa duduk-duduk di majelis ilmu yang bisa menghadirkan turunnya malaikat rahmat untuk mendoakan kita. Ini tidak mudah.
Makanya Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi, menyampaikan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka di antara umatku yang duduk-duduk di majelis ilmu, maka para malaikat Allah turut mengepakkan sayapnya, memohon pada Allah agar orang-orang yang menuntut ilmu itu diampuni kesalahan-kesalahannya. Bukan hanya malaikat, bahkan binatang melata sekalipun yang turut menyaksikan orang tersebut menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, Masya Allah, yastagfirun, mereka turut serta memohon ampunkan pada Allah. Itu artinya tuh, binatang saja tidak ateis, Pak. Nah, gitu ya. Binatang saja tidak ateis. Bagaimana kalau ada manusia normal berpendidikan, justru menganggap bahwa agama adalah perusak, agama adalah penghalang. Wah, ini jelas di luar nalar akal sehat, di mana justru akal sehat sekalipun yang Allah anugerahkan bisa menjadi liar, bisa menjadi sesat, bisa menjadi kabur bila mana tidak dikawal oleh wahyu. Nah, saudara-saudara, mengawal baik buruknya seseorang dalam ibadah, maka lahir ilmu fikih. Berarti di antara sekian materi kuliah kehidupan, di tengah-tengah kesibukan kita yang makin hebat, kita wajib mempelajari ilmu fikih. Bagaimana ilmu sholat yang benar, bagaimana saum yang benar, haji umroh yang benar, dan lain-lain. Demikian pula kita wajib mempelajari ilmu akidah, ilmu tentang ketuhanan. Ini ada problem ketika bicara tentang ilmu ketuhanan. Sebahagian menyebut ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah. Dan ini yang ulama sepakat. Kalau bicara tentang ketuhanan, bicara tentang malaikatnya, bicara tentang nabi dan rasul, kitab-kitabnya, hari kemudian, qada qadar, ini ilmu tauhid. Sebagian ulama menyebut ilmu usuluddin, pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Atau ilmu yang bisa mematrikan jiwa, merapatkan selalu jiwa ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Nah, ikatan batin yang selalu terikat dengan baik antara kita dengan Allah, itu disebut akdun, akidatun. Maka ilmunya disebut al-aqidah al-islamiyah. Maka seorang profesor asal Riyadh, namanya Profesor Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aql, beliau menyebutkan bahwa seyogianya para penuntut ilmu, para da'i ilallah, para pembelajar menyebut ilmu tentang ketuhanan itu, kalau tidak ilmu tauhid ya usuluddin, kalau tidak usuluddin ya ilmu akidah. Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern selalu ada penjabaran-penjabaran, bahkan mungkin bisa berubah. Maka lahir apa yang disebut teologi Islam. Nah, berarti untuk mengimbangi, kalau ada teologi Islam, ada juga dong teologi yang lain. Teologi Protestan, teologi Buddha, dan lain-lain. Nah, dapatkah disamakan dengan ilmu tauhid? Kalau tauhid lebih spesifik, tidak disebut ilmu tauhid kalau endingnya bukan pengesaan terhadap Allah. Maka Syekh Nasir Abdul Karim tadi menolak istilah-istilah lain. Ketika bicara tauhid, itu lebih tepat tetap ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Dia nggak mau disebut dengan
nama-nama yang lain. Sementara hari ini yang populer bicara ilmu tentang ketuhanan, di samping teologi juga disebut ilmu kalam atau filsafat Islam. Nah, ini yang populer. Jadi kalau dicari di ranah akademik, pasti namanya itu. Kalau tidak ilmu kalam, ya falsafah Islam. Tapi ini sudah dibantah lagi oleh seorang profesor filsafat dari Georgetown, Colorado ya, di Amerika. Namanya Profesor Majid Fahri. Dia menulis tentang sejarah filsafat. Kata dia, yang tepat kalau mau bicara tentang falsafah Islam, ya sebenarnya yang cocok itu sebutannya falsafah Arab, kata dia. Bagaimana sarjana-sarjana Arab memahami Islam. Nah, karena itu sepertinya beliau setuju dengan istilah biarkan ilmu tauhid, biarkan ilmu usuluddin, biarkan ilmu akidah itu tersendiri. Dan saya secara pribadi nampaknya setuju bahwa ketika bicara soal Tuhan, bicara soal malaikat, bicara soal qada qadar, bicara soal kitab, bicara soal nabi dan rasul, hari kiamat, intinya rukun iman, kita sedang bicara tauhid. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan fa inna ilma tauhid huwa asroful ulum. Sejatinya ilmu di antara ilmu-ilmu yang ada adalah ilmu tauhid. Kenapa? Li'annahu tata'allaq bi'uluhiyatillah. Karena langsung berbicara tentang keilahian Allah. Wa birububiyatihi, tentang rububiyah Allah. Wasbil asma'i wasifati, dan tentang asma serta sifat-sifat Allah. Nah, sedangkan di luar itu tata'allaq bil mahluqat, bicara tentang makhluk-makhluk Allah. Sedangkan tauhid berbicara langsung tentang Allah. Maka kata beliau, fa hukmuhu fa fardun ainun, maka belajar ilmu tauhid merupakan fardu ain. Terakhir, saudara-saudara, jadi benar apa yang disampaikan oleh seorang filosof berkebangsaan Prancis yang nyata-nyata beliau seorang ateis. Namanya Henry Louis Bergson. Kata Henry Louis Bergson, seni budaya itu bisa hilang dari perjalanan hidup manusia. Mungkin dulu kita menyenangi seni, tapi seiring umur nanti seni itu ditinggalkan juga. Budaya pun demikian. Mungkin kita mengeluh-elukan tentang budaya zamannya, tetapi suatu saat kita juga meninggalkannya. Kita nggak butuh lagi. Seiring dengan umur bertambah, usia bertambah, itu akan ditinggalkan dengan sendirinya. Tetapi kata Louis Henry Bergson, satu hal yang tidak mungkin bisa lepas dari jiwa seseorang adalah keyakinan terhadap agamanya. Nah, inilah nilai fitrah dalam bahasa akidah. Nilai fitrah ini akan terus ada. Oleh karena itu, beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang yang hidup di abad ini, di tengah-tengah gegap gempitanya zaman yang semakin hebat, materialisme, hedonisme dan lain-lain yang melanda dunia,
Ternyata ketika Allah turunkan wabah yang hebat, COVID-19 ya, atau lebih populernya Corona, menggoncang dunia. Ya. Walau tidak banyak diberitakan, Iran menjadi korban terbanyak juga sekarang. Nah, ini. Lalu para ahli, para ilmuwan, para ulama pun mencoba untuk mengkomunikasikan kembali antara sebuah temuan ilmu riset dan bagaimana wahyu sudah bicara sejak awal. Nah ini. Jadi antara wahyu dan temuan ilmu pengetahuan ternyata saling menguatkan. Nah inilah, karena itulah maka ketika ilmu itu dikaji dan terus dipelajari, yang semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari apa yang kita cari selama ini. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah banyak hal yang memang harus kita lakukan. Jadi benar kata Henry Louis Bergson, pada akhirnya orang membutuhkan tentang agama. Nah, sekarang orang lagi butuh-butuhnya Tuhan. Jadi sedang butuh-butuhnya kehadiran Tuhan ketika ilmu manusia tidak bisa menjawab persoalan, tantangan yang sangat hebat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk orang-orang yang insya Allah berada pada garis tersebut, sehingga apa yang kita lakukan menjadi tiada sia-sia, dan di hadapan Allah tetap mendapatkan barokah dan pahala yang berlipat ganda insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.